Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Leonardo Sidik dari tim KKN PPM UGM Bawean 2021. Di sini akan mensosialisasikan pembuatan dan penjualan produk menggunakan Tokopedia Seller. Ya, langsung saja. Tahap pertama ialah mengunduh aplikasi Tokopedia Seller. Nah, silahkan Bapak Ibu buka App Store ataupun Play Store dan cari Tokopedia Seller. Biasanya ada di paling atas, tinggal diklik saja. Nah, dari sini tinggal diklik saja tombol install. Nah, aplikasi Tokopedia Seller sendiri adalah aplikasi untuk Bapak Ibu sekalian menjual barang-barang secara online di platform Tokopedia. Jadi segala urusan mengenai toko itu dapat diurus di Tokopedia Seller. Setelah mengunduh aplikasi Tokopedia Seller, bisa dibuka saja dan kita akan melakukan registrasi. Di sini diawali dengan beberapa fitur yang ada di Tokopedia Seller. Bapak Ibu sekalian bisa klik masuk saja. Nah, di aplikasi ini bisa diintegrasikan dengan akun Tokopedia Bapak Ibu jika sudah memiliki. Namun kita akan klik daftar saja karena kita akan daftar dari awal. Lalu kita buka toko gratis dan silahkan masukkan nomor HP Bapak Ibu sekalian. Baik, di sini saya akan masukkan nomor HP saya. Pastikan nomor HP Bapak Ibu sekalian sudah terdaftar. Lalu di sini kita akan melakukan verifikasi. Klik saja pada SMS agar mempermudah ya. Nah, sini kita sudah mendapatkan kodenya, silakan dimasukkan saja kode yang tertera pada SMS. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat toko. Silakan isi nama lengkap Bapak Ibu sekalian. Lalu klik lanjut. Dan di sini kita akan memasukkan informasi dari toko. Nah, informasi toko di sini ada nama toko dan juga domain toko. Domain ini merupakan alamat internet, jadi Bapak bisa mengirimkan link ini untuk agar konsumen dapat membukanya dan membeli barang dari alamat tersebut. Bisa diubah untuk alamat domain tokonya. Jika sudah merasa pas, bisa klik lanjut. Nah, di sini aplikasi terdapat survei dari Tokopedia, bisa Bapak Ibu lewati, namun diisikan saja. Lanjut. Nah, di sini aplikasi meminta izin untuk mengetahui lokasi kita. Diizinkan saja agar mempermudah Tokopedia mengetahui lokasi toko untuk pengambilan barang dari kurir. Nah, di sini diminta alamat detail dari toko agar mempermudah juga. Nah, di sini toko sudah jadi. Setelah toko sudah jadi, di awal kita diwajibkan untuk membuat PIN. Nah, PIN ini berfungsi untuk menambahkan keamanan. Jadi PIN di sini wajib merupakan kode yang unik ya. Polanya jangan sampai polanya gampang ditebak, seperti tanggal lahir atau nomor telepon atau 123456 ya. Jadi pastikan PIN ini polanya mudah diingat, tapi unik juga. Lalu kita konfirmasi dan kita verifikasi kembali ini menggunakan SMS seperti tadi. Jadi PIN ini berguna untuk keamanan ekstra saat melakukan login pertama kali dan juga transaksi-transaksi di Tokopedia Seller. Nah, jadi ini kita sudah melakukan verifikasi. Ini merupakan tampilan awal dari Tokopedia Seller. Di sini merupakan home-nya dari Tokopedia Seller. Kemudian ada produk, ada chat, ada penjualan, dan ada lainnya. Nah, untuk pengaturan awal kita klik saja di nama toko kita, lalu kita klik
tombol pengaturan di pojok kanan atas. Nah, di sini adalah pengaturan toko. Ada informasi dasar, catatan toko, jam buka tutup toko, dan lainnya. Mari kita isi dari atas ya. Pertama, ini adalah informasi dasar. Ini merupakan informasi dari toko kita, mulai dari nama, domain, slogan, dan deskripsi. Juga ada gambar profil toko, bisa dimasukkan. Nah, nama dan domain toko ini hanya bisa diubah 1 kali. Jadi pastikan semua sudah benar. Ya. Sekarang kita kembali saja. Ya, status toko ini adalah dapat diatur ya. Misalkan kita mau tutup, bisa dijadwalkan. Contoh ini kita mau menjadwalkan untuk tutup misalnya di tanggal 20 ya, mungkin hari Jumat kita mau tutup ya 20, sampai bisa dibuat sampai kapan gitu. Nah, catatannya ini kita tutup kenapa, ada apa, misalnya nikahan ya, misalkan saja. Nah, di sini kita bisa simpan. Jadi toko akan tutup pada tanggal segitu. Oke, ini adalah catatan. Misalnya ada catatan yang ingin ditambahkan, misalkan aturan pengiriman ya, misalnya ini wajib bubble wrap misalkan untuk pengaturan pengiriman dan sebagainya. Jadi ini adalah catatan dari toko aja ya. Terus jam buka tutup toko ini sama seperti tadi. Misalnya ingin tutup bisa dijadwalkan. Lalu ada lokasi dan pengiriman. Ini adalah lokasi toko, jadi kita wajib mengisikan lokasi ya. Ditambahkan dulu lokasinya. Ini diisi sedetail mungkin agar mudah untuk kurir mencari toko kita saat mengambil produk ya. Lalu diklik simpan saja, kita lanjutkan, misalkan atur layanan pengiriman. Nah, di sini lokasi toko bisa kita buat kotanya apa, kode posnya apa, lalu bisa lokasi pick up. Di sini ada beberapa option kurir, jadi silahkan Bapak Ibu cari kurir mana yang terdapat di daerah Bapak Ibu sekalian. Dan apa saja sih yang bisa, apakah OK bisa, apakah yes bisa, misalnya untuk JNE ya, jadi dipastikan terlebih dahulu. Nah, misalkan kita tambahkan untuk si cepat ya. Lalu untuk lokasi pick up itu pastikan sudah pas. Jika belum pas bisa diubah ya. Jadi kita bisa ubah pinnya di sini. Bisa kita atur ya, seperti itu. Kita cocokkan dengan lokasi kita sekarang. Baik, kita simpan saja untuk pengaturan dan sudah sukses untuk memperbarui pengaturan. Nah, di sini kita profil diri juga wajib kita isi. Nah, di sini seperti biasa bisa kita tambah tanggal lahir, jenis kelamin, email, terus nama dari kita sendiri. Ya, foto juga bisa diubah. Oke, di sini salah satu yang penting adalah rekening bank. Rekening bank itu dapat dipilih banyak ya bank yang terdaftar di Tokopedia. Jadi bisa dipilih sesuai dengan bank Bapak Ibu masing-masing. Ya, di sini tinggal diisikan nomor rekening Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Ini ada untuk pengaturan kata sandi ya. Jadi kita untuk keamanan lebih lanjut lagi, untuk keamanan akun dan transaksi di Tokopedia, kita bisa masukkan kata sandi. Jadi dimasukkan saja kata sandi. Ya, pastikan sama ya kata sandi. Kita ulang lagi. Misalnya seperti ini ya, lalu kita buat kata sandi. Jadi pastikan untuk keamanan
dari akun kita. Jadi sekarang kita akan menambah produk jual di Tokopedia Seller. Ini sekarang kita berada di line-nya, di dashboard Tokopedia Seller. Sekarang kita pergi ke produk. Nah, di produk sini kita akan klik pada tambah, dan di sini adalah segala informasi yang diperlukan untuk produk kita. Baik, jadi ini pertama foto produk ya. Foto produk ini ada tipsnya dari Tokopedia, yaitu gunakan foto dengan latar belakang putih, tampilkan foto dari berbagai sisi supaya pembeli semakin tertarik, pastikan pencahayaan foto cukup agar produkmu terlihat jelas. Jadi ini adalah tips pengambilan foto untuk produk yang akan dijualkan di Tokopedia. Ya, kita mulai saja. Di sini saya mengambil foto koncok-koncok dari Google ya, dan di sini dapat dilihat kita bisa memasang hingga 5 foto untuk produk yang akan kita jual. Jika sudah, kita klik lanjut. Nah, di sini kita bisa mengedit ya. Ada edit brightness. Di sini keterangan, terus kontras, terus bisa di crop juga untuk fotonya, dan terakhir ada rotasi, itu bisa diputar ya untuk gambarnya. Ya, tapi saran saya di sini adalah foto dari produk tidak usah diedit, agar ketika pembeli menerima produk tidak terjadi perbedaan gitu dengan produk asli dengan produk yang ada di foto itu. Nah, ini kita lanjutkan saja. Nah, di sini kita akan menambahkan informasi mengenai produk kita. Nah, di awal itu ada foto produk tadi, kita bisa mengatur posisi foto ya. Jadi tinggal ditahan saja. Nah, di sini kita bisa geser. Dan foto pertama, foto paling kiri di awal itu adalah foto utama untuk produknya. Lanjut, di sini kita akan mengisi nama produk ya. Ini kita akan menjual koncok-koncok khas Pulau Bawean. Nah, kategori yang terdeteksi oleh Tokopedia di sini belum tepat ya. Ini adalah tour and travel, maka coba kita tambahkan makanan di nama produk kita, koncok-koncok makanan khas Pulau Bawean. Nah, di sini sudah mulai tepat walaupun masih salah. Nah, di sini ada 3 opsi ya. Bisa dipilih mana yang paling tepat sesuai rekomendasi Tokopedia. Tapi jika masih salah, bisa klik pilih kategori lainnya. Di sini ada banyak sekali kategori yang ada. Nah, ini makanan, terus kita ke makanan jadi. Nah, makanan jadi. Nah, di sini kita pilih makanan asin saja ya. Karena ini koncok-koncok. Nah, lanjut, ini kita ke spesifikasi. Nah, kita klik tambah, ada merek. Nah, ini jika memang ada merek bisa dipilih kalau ada terdaftar di sini. Tetapi kalau misalnya memang tidak, karena ini produk olahan rumah ya, tidak dapat dilewatkan saja untuk spesifikasi. Maka lanjut, ini kita akan mencantumkan harga dari produk yang ingin kita jual. Nah, di sini saya akan mencantumkan harga 30.000 saja untuk produk koncok-koncok. Dan ini bisa grosir juga untuk jumlah minimal pembelian 10. Misalkan saya akan mengasih harga untuk satuannya hanya 27.500. Dan bisa ditambah lagi grosir ya. Untuk misalnya 50 akan saya jual per harga 24.000. Nah, tapi untuk sekarang saya matikan saja dulu untuk grosirnya. Nah, sekarang kita akan mengisi stok yang tersedia untuk produk yang akan kita jual. Nah, di sini bisa ditambahkan saja. Contohnya saya di sini ada 100 ya stok saya. Lalu selanjutnya ada minimum pemesanan. Nah, jadi
pembeli harus membeli berapa agar bisa dikirim oleh penjual ya, minimum pesan berapa ya, bisa 1, 5 dan bisa diatur. Nah, selanjutnya ini ada pre-order. Aktifkan pre-order. Nah, pre-order ini sangat berguna untuk penjual yang membutuhkan waktu untuk membuat produknya. Jadi, misalkan kita mau buat koncok-koncoknya itu, misalkan kita butuh waktu 3 hari untuk membuatnya. Nah, jadi bisa ditambahkan saja durasi harinya itu selama 3 hari. Nah, ini sangat berguna untuk penjual seperti yang menjual kerajinan. Nah, kerajinan itu juga misalkan butuh waktu untuk 7 hari, bisa diubah ke 7 hari. Ini bisa dihitung saja berapa hari yang dibutuhkan untuk membuat produknya. Ataupun bisa ditambahkan juga dengan waktu pengiriman. Apalagi kalau di Bawean kan ada kapal ya, jadi bisa ditambahkan saja, coba dihitung saja. Nah, kita lanjut ini ke kondisi. Nah, kondisi ada baru, ada bekas, jadi bisa dipilih. Tapi karena ini makanan, kita kondisinya baru ya. Nah, ini kita lanjutkan ke etalase. Nah, etalase ini adalah rak kumpulan dengan produk yang mirip ya. Jadi misalkan ini makanan khas Pulau Bawean. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua memiliki produk lain selain koncok-koncok yang merupakan khas Pulau Bawean, bisa ditampilkan di etalase toko untuk makanan khas Pulau Bawean. Jadi ini adalah rak kelompok gitu ya, untuk makanan yang mirip, untuk produk yang mirip maksud saya. Oke, nah sekarang kita cek lagi apakah sudah sesuai semua yang kita isikan. Jika sudah sesuai, bisa diklik lanjut. Nah, di sini kita harus menulis deskripsi produk, terus ada video dan varian. Nah, deskripsi produk ini ada tipsnya juga dari Tokopedia, yaitu deskripsi produk harus jelas, merek, ukuran, bahan. Tambahan keterangan pelengkap, bahasa harus mudah dipahami. Nah, ini adalah tips dari Tokopedia. Ya, jadi deskripsi produk ini wajib untuk lengkap, jelas, mudah dipahami ya, agar pembeli mengetahui apa yang mereka beli gitu loh ya. Di sini saya sudah membuat ya tadi. Ini ada koncok-koncok ikan tongkol khas Pulau Bawean. Nah, dengan ini ada komposisinya, koncok-koncok itu apa, cara makannya bagaimana, manfaatnya apa ya, dan beratnya juga berapa gitu. Jadi sang pembeli pun tahu apa yang mereka beli dan tertarik dengan apa yang mereka beli. Nah, ini lanjut kita ke link video. Nah, video ini kita tambah dari YouTube ya. Kita cari di YouTube ya video yang sesuai, yang relevan dengan produk yang kita jual. Misalkan saya di sini cari koncok-koncok khas Bawean. Nah, ini kita cari saja video mana yang bagus ya, yang bagus dan relevan. Kita cari, kita share dan copy link. Kita kembali ke aplikasi Tokopedia Seller. Nah, di sini kita paste saja, kita tempel saja. Nah, di sini video sesuai ya dengan link ya yang tertera. Oke, lanjut. Di sini ada varian. Nah, varian ini misalnya produk kita memiliki beberapa varian ya. Nah, varian di sini Tokopedia menyediakan warna, rasa, ukuran, kemasan dan ukuran kemasan, dan maksimum ada 2 tipe varian. Di sini coba kita pakai ukuran kemasan. Saya ingin menjual koncok-koncoknya itu ada 2 dengan berat yang berbeda ya. Satu itu 500 gram dan satunya lagi itu 1 kg. Jadi saya klik 500 gram dan 1 kg di sini. Saya simpan. Nah, ada juga panduan ukuran. Nah, di sini tuh sebagai acuan ya, perbedaan ukurannya bagaimana. Jadi kalau misalnya ada foto perbandingan itu lebih baik. Nah, kalau sudah semua, kita klik lanjut saja. Nah, di sini setiap varian itu bisa diatur
dari harga maupun stok ya. Nah, untuk SKU sendiri itu kita abaikan saja. Jadi di sini misalnya 1 kg saya ingin menjual di harga 55.000 ya. Saya matikan dulu SKU-nya. Nah, di sini untuk 500 gram saya punya stok sekitar mungkin 50 ya, 50. Lalu stoknya ada untuk 1 kg juga 50. Nah, jika sudah semua, diklik saja pada simpan. Nah, di sini kita lihat lagi video deskripsi dari lihat lagi deskripsi dari produk, video dari produk, dan varian dari produk. Apakah semua sudah sesuai, sudah tepat? Kalau sudah, kita klik lanjut. Nah, di sini kita akan menambahkan detail pengiriman untuk produk ya. Di sini diperlukan berat dari produk kita. Nah, tadi karena saya memilih berat produk saya itu 500 gram, maka Tokopedia langsung otomatis ya membuat berat sini 500 gram. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik agar berat produk tidak terjadi selisih data dengan kurir ya. Nah, di sini kemudian ada asuransi. Ini ada pilihan wajib atau opsional. Nah, jika opsional ada resikonya, jadi silahkan dibaca terlebih dahulu untuk resikonya. Nah, tetapi ini bebas ya untuk pembeli, jadi dibebaskan saja. Untuk asuransi diberikan saja opsional. Oke, kita klik selesai dan nah, produk di sini sudah aktif. Kita coba klik saja produknya, yaitu. Nah, di sini kita bisa ubah. Misalnya ada terjadi kesalahan, masih bisa kita ubah. Tadi data-data yang kita isi, dan di bawah juga ada status produk. Jika kita mau kita nonaktifkan produknya, ya. Kalau sudah, kita klik selesai dan simpan ya. Nah, di sini kita juga bisa ubah harga. Ya, harga tiap varian bisa kita ubah di sini. Klik simpan. Lalu ubah stok juga bisa kita ubah untuk tiap variannya. Di sini kita klik simpan juga. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih pembeli itu ketika di Tokopedia melihat produk kita. Nah, seperti ini ya. Kita lihat previewnya. Ya, jadi pembeli itu bisa melihat ukuran 500 gram, 1 kg, terus juga bisa melihat detail produk ya. Detail produknya ini ya, ini detail produknya bisa dilihat. Videonya juga tadi yang dari YouTube dapat dilihat. Lalu ada catatan toko juga yang bisa dilihat, yang dibuat di awal tadi ya. Nah, jadi ini adalah cara membuat produk di Tokopedia. Baik, sekarang kita akan membahas fitur-fitur penting yang ada di Tokopedia Seller. Nah, sekarang kita ada di dashboard aplikasi Tokopedia Seller. Nah, di sini ada kolom penting hari ini, merupakan hal penting yang ada di hari ini. Lalu ada statistik hari ini. Nah, ini ada banyak ya statistik, ada produk dilihat, produk terjual. Nah, bisa juga dilihat selengkapnya, ada statistik toko, produk, operasional, pembeli ya. Dan di sini Tokopedia menyediakan sangat jelas, sangat detail untuk statistiknya. Lanjut kita ke bawah, ada tambahkan stok produkmu. Nah, jika stok kita sudah tipis, maka di sini akan diingatkan. Lalu juga ada produk terlaris, jadi kita akan mengetahui produk apa sih yang paling laris di Tokopedia, di toko kita. Nah, di bawah sini ada artikel dan info, ada bacaan terkini ya. Di sini bisa kita baca artikel maupun info ya. Ini salah satunya ada artikel. Jadi di sini pusat edukasi seller dari Tokopedia menyediakan banyak sekali edukasi untuk para penjual. Ya, oke. Lanjut. Nah, di sini misalkan ada chat ya. Ada chat. Nah, chat ini dari
calon pembeli, misalkan menanyakan apakah barang ini tersedia. Nah, di sini secepat mungkin kita balas karena akan mempengaruhi pada rating toko. Jadi di sini kita balas saja. Ya, halo Ivan, barang ini tersedia. Silahkan diorder ya. Nah, oke, nah sudah dibalas. Kita back lagi. Nah, kita ke setting sekarang, pengaturan di kanan atas. Ya. Nah, di sini ada template chat. Nah, template chat ini adalah template dari balasan chat kita. Misalkan di sini kita bisa ubah ya. Halo teman Baweanesia, barang ini ready, silahkan diorder ya. Misalkan seperti itu ya. Nah, jadi kita dengan gampang bisa tinggal ngeklik saja untuk templatenya. Misalnya memang pertanyaannya dasar seperti apakah barang ini ready, ya, bisa kita edit. Lalu lanjut, ini ada balasan otomatis. Nah, untuk balasan otomatis ini ada 3, yaitu selamat datang, jam operasional, dan toko libur. Nah, mungkin kita klik saja pada selamat datang. Jadi di sini ada tips untuk menyusun pesan selamat datang. Nah, jadi pesan ini akan otomatis terkirim, tapi chatnya tetap akan masuk ke kita, notifikasi kita. Jadi jangan khawatir. Kita nyalakan saja, dan di sini bisa kita edit ya pesannya. Nah, di sini kita misalkan mau kita edit ya, bisa. Lalu lanjut kita ke di luar jam operasional. Nah, di sini sama seperti tadi, ada tipsnya juga dari Tokopedia untuk menuliskan pesan otomatis untuk di luar jam operasional. Nah, kita nyalakan saja dan bisa diedit juga. Tapi dari Tokopedia pesannya juga sudah lengkap dan sudah bagus ya. Jadi menggunakan pesan dari Tokopedia juga tidak apa. Dan terakhir juga kita nyalakan saja untuk toko libur. Di sini juga ada tipsnya dari Tokopedia, bisa dibaca. Ya. Oke. Jadi kita nyalakan saja sama seperti tadi. Nah, bisa langsung disimpan. Oke, nah di sini sekarang pesan otomatis sudah aktif semua ya. Untuk ketiga-tiganya, jadi sudah bisa langsung otomatis membalas pesan. Oke, kita sekarang ke fitur lainnya ya. Di lainnya itu ada untuk di penjualan. Nah, fitur penjualan ini karena kita belum ada pesanan maka jadi kosong. Nah, di sini kita bisa memfilter banyak ya, mulai dari status pesanan, tipe pesanan, kurir ya, semuanya di sini bisa kita filter. Jadi kita bisa gampang untuk melihat dan melacak pesanan ya. Tapi karena belum ada pesanan jadi belum bisa ditunjukkan ya. Jadi kita lanjut saja ke fitur lainnya, yaitu di sini ada level toko. Nah, di sini kita adalah regular merchant. Nah, kita klik saja pada upgrade ya. Nah, ini adalah power merchant. Nah, opsi untuk upgrade ke power merchant. Jadi power merchant itu apa dan keuntungannya apa, di sini dijelaskan di halaman ini. Jadi untuk merangkum saja, power merchant ini adalah toko yang sudah terpercaya dan sudah terverifikasi oleh Tokopedia. Nah, jadi kita verifikasi saja data kita. Di sini dibutuhkan foto KTP dan step-step selanjutnya. Ini sangat gampang, jadi silahkan saja untuk melakukan verifikasi agar menjadi power merchant. Nah, lanjut kita ke bawah. Ini ada statistik seperti tadi, iklan, lalu kita coba buka diskusi ya. Nah, diskusi ini misalnya ada calon pembeli yang ingin melakukan diskusi dahulu sebelum membeli. Nah, di sini akan masuk ke kolom diskusi ini. Lalu ada ulasan. Nah, jika pembeli sudah mengulas, maka akan masuk ke sini ulasan dari produk yang mereka beli di toko kita. Nah, lanjut ada juga komplain. Nah, di sini kita wajib membalas ya untuk komplain ya. Jadi
Kalau misalnya ada komplain harus segera kita balas, harus kita agar komplainnya dapat diselesaikan. Nah, lanjut di bawah juga ada Tokopedia Seller. Nah, ini adalah pusat edukasi seller sama seperti tadi. Di sini disediakan banyak sekali artikel-artikel yang bermanfaat untuk menjual. Nah, lanjut kita ke iklan dan promosi menggunakan Top Ads ya. Jadi Top Ads ini adalah iklan dan promosi di Tokopedia. Nah, di sini bisa kita lihat di Top Ads Help apa itu Top Ads ya. Nah, ini kita Top Ads itu bikin produk kita paling atas gitu ya. Nah, bisa kita lihat ini kita buat iklan saja, lalu kita klik pada iklan produk. Nah, di sini ada dua jenis, iklan otomatis ataupun manual. Nah, ini agar tidak ribet kita nyalakan saja iklan otomatis. Nah, kita klik saja mulai iklan otomatis dan di sini anggaran hariannya itu bisa diatur ya dengan minimal harganya 25.000. Nah, untuk 25.000 itu bisa hingga 83 kali diklik untuk produk kita. Nah, ini ada tips juga dari Tokopedia, bisa dibaca saja tips anggaran harian untuk Top Ads yang disediakan oleh Tokopedia. Jadi semakin tinggi anggaran hariannya, semakin tinggi juga banyak ketukannya, seperti itu ya. Nah, ini kita iklankan ya, tapi karena kita belum mengisi kredit untuk Top Ads, nah kita isi dulu. Nah, di sini kita bisa tambah kredit Top Ads. Nah, itu ada banyak opsinya, ingin isi berapa. Nah, di sini saya coba isi 100.000 terlebih dahulu ya. Lalu kita tambahkan saja dan di sini kita pilih metode pembayaran. Nah, di sini banyak ya metode pembayarannya, bisa dilihat semua. Nah, di sini ada banyak metode pembayaran. Nah, ini saya akan bayar terlebih dahulu, nanti akan saya lanjutkan setelah membayar. Nah, ini saya sudah membayar, kredit saya sudah 100.000. Nah, kita lihat saja di iklan otomatis itu sudah ada tulisan iklan otomatis nyala ya. Dan di sini bisa kita ubah, misalnya anggaran harian kita mau kita ubah ya, bisa kita ubah di sini dan bisa kita simpan juga ya, sudah disimpan, berhasil disimpan. Nah, di sini kita klik saja, situ terlihat sudah ada produk kita ya, koncok-koncok makanan Pulau Khas Bawean. Jadi sudah aktif. Di sini ada beberapa grafik-grafik data-data mengenai iklan kita. Nah, jadi di sini bisa kita lihat saja di bagian iklan dan promosi toko. Nah, di sini sudah ada satu yang aktif ya. Baik, begitulah tutorial dari penggunaan Tokopedia Seller. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.